Bab 152. Aku rasa kamu tidak perlu bekerja lagi. Gawat. Setelah melihat sekelompok orang ini, wajah cantik Guru Zhang tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kalian cepat pergi, mereka telah memanggil Kevin Jin. Guru Zhang mendesak. Eric Qin tersenyum, tidak berbicara. Saat ini, ponsel Eric Qin berdering. Orang yang meneleponnya adalah Kevin Jin. Di dalam telepon dia bertanya, "Tuan Qin, aku sudah tiba, di mana Anda?" Melihat ke arah timur, "Aku ada di dalam mobil," kata Eric Qin. Kevin Jin melihat sekeliling, lalu membawa sekelompok orang ini buru-buru mencarinya. Gawat, gawat. Guru Zhang ketakutan dan wajahnya sudah pucat pasi. Sebelumnya dia juga pernah mendengar sedikit kabar mengenai Kevin Jin. Setelah Kevin Jin membawa orang mendekat, dia mengangguk dan berkata, "Tuan Qin, siapa yang menindas saudara perempuan kita?" Eric Qin mengarahkan dagunya ke sekelompok anak muda di pintu dan berkata, "Sekelompok orang itu sedang mencariku. Di dalam sekolah ada seorang siswa bernama Stephanus Sue. Pergilah untuk memperingatkan dirinya." Oh iya, kepala sekolah telah memecat seorang guru. Aku tidak berharap guru itu meninggalkan sekolah. Eric Qin menunjuk Guru Zhang di belakangnya. Siap. Kevin Jin menyingsingkan lengan bajunya, tanpa mengatakan apapun, dia langsung membawa orang-orangnya pergi menjumpai sekelompok anak muda tersebut. Tadinya, sekelompok anak muda ini masih menyombongkan diri, namun setelah melihat Kevin Jin, mereka langsung menciut, semuanya langsung membuka jalan untuknya. "Kak Kevin, mengapa Anda bisa ke sini?" Seorang pemuda berjalan menghampiri dan mencibir. Kevin Jin meliriknya dan tiba-tiba memberikan isyarat, "Serang." Ya, anak buah Kevin Jin langsung menyerang setelah diberi arahan. Suasana berubah menjadi menyedihkan. Tidak lama kemudian, semua anak muda tersebut berlutut di depan gerbang sekolah. "Dengarkan baik-baik, berlututlah kalian di sini. Siapa yang berani bergerak, maka aku tidak akan melepaskannya, mengerti?" kata Kevin Jin dengan tegas. Sekelompok anak muda berkata dengan ekspresi yang penuh ketakutan, "Mengerti, Kak Kevin." Kevin Jin melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, ikuti aku untuk menemukan seseorang bernama Stephanus Sue." Pada saat ini, Stephanus Sue di kelas sedang membual. Dia duduk di atas meja Leoni Su dan tertawa keras. "Kalian tidak tahu bahwa Abang Leoni Su sudah ditampar beberapa kali oleh ibuku, namun tidak berani mengatakan apapun. Kak Stephanus luar biasa. Kak Stephanus perkasa. Siapa yang berani mengganggu Kak Stephanus berarti sedang mencari mati." Saat dia berbicara, pintu dibuka dengan kuat. Sekelompok pria kekar bertato berdiri di pintu, mengutuk dan berkata, "Siapa Stephanus Sue?" Stephanus Sue menciutkan lehernya dan berkata ragu-ragu, Aku Stephanus Sue, siapa kamu?" "Namaku Kevin Jin," kata Kevin Jin dengan wajah dingin. Mendengar nama ini, Stephanus Sue tiba-tiba bergidik, orang-orang di kelas juga langsung terdiam. "Aku dengar kamu menindas adikku di sekolah, kan?" Kevin Jin berjalan mendekat, menarik kerahnya seperti ayam, dan menariknya ke atas. Stephanus Sue berkata dengan bibir gemetar, "Kamu? Siapa adikmu?" "Marga Su." Kevin Jin tidak tahu nama Leoni Su, hanya tahu murid Eric Qin adalah Davison Su. Leoni Su. Ekspresi Stephanus Sue tiba-tiba menjadi sangat jelek, orang-orang di kelas juga penuh dengan ketakutan. Leoni Su adalah adik perempuan Kevin Jin. Kak Kevin, ayahku adalah..." "Tak peduli." Kevin Jin mengangkat tangannya dan langsung menamparnya dan mengutuknya, "Berlututlah dan minta maaf padanya." Stephanus Sue menangis dan berkata, "Kak Kevin, mohon ampuni aku tidak tahu bahwa dia adalah adikmu. Telepon ayahmu dan katakan Kevin Jin memintanya datang ke sekolah untuk meminta maaf," kata Kevin Jin dingin. Stephanus Sue tidak berani melanggar perintah Kevin Jin, dia segera mengambil telepon dan menghubungi nomor ayahnya. Tak lama kemudian, kepala sekolah menyeka keringatnya dan bergegas menghampiri mereka. Dia sedikit takut dan berkata, Kak Kevin, mengapa Anda bisa ke sini? Mengapa aku ada di sini?" Kevin Jin menepuk wajahnya dan mencibir, "Kamu sangat hebat ya, dengar-dengar kamu telah memecat Guru Zhang." Kepala sekolah tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan.
dia berkata dengan penuh ketakutan, Ini bukan urusanku. Jangan bicara omong kosong, pergi bersamanya dan berlutut di depan gerbang sekolah. Kevin Jin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bawahannya segera menyeret Stefanus Sue dan kepala sekolah keluar. Sekelompok murid menonton pertunjukan di belakang. Di luar gerbang, semua orang berlutut di lantai. Setelah beberapa saat, orang tua Stefanus Sue juga bergegas datang. Kak Kevin, apa yang terjadi hingga membuat masalah menjadi begitu besar? Ayah Stefanus Sue berkata sambil menyodorkan rokok padanya. Kevin Jin meliriknya dan berkata, berlututlah. William Sue berkata dengan canggung, Kak Kevin, ayo kita pelan-pelan membicarakannya, tidak perlu seperti ini kan? Cepat berlutut. Kevin Jin menamparnya juga. Dan bawahan yang berada di belakangnya juga sedang mengguncang tongkat di tangannya. William Sue menggigil ketakutan, dia segera berlutut di lantai. Sedangkan si gemuk, wajahnya juga penuh dengan ketakutan. Ayo jalan. Eric Kin tersenyum pada Guru Zhang. Guru Zhang berkata dengan tatapan kaget, kamu. Sebenarnya siapa kamu? Eric Kin berpikir sejenak dan berkata, seseorang yang tidak bisa diganggu oleh mereka. Eric Kin, Davison Su, Guru Zhang dan yang lainnya berjalan ke pintu gerbang. Kevin Jin dengan cepat berjalan dan berkata, Tuan Kin, bagaimana menurutmu? Eric Kin mengabaikannya, dia melirik si gemuk dan berkata, ini suamimu. Si gemuk tidak bodoh, dia jelas tahu bahwa dia telah membuat ulah hari ini. Dengan cepat langsung memohon ampun, aku telah bersalah, mataku sudah buta. Aku telah mengganggu orang yang tidak seharusnya aku ganggu, kumohon, ampuni aku untuk sekali ini. Eric Kin memandang kepala sekolah dengan mata dingin dan berkata, apa kamu tidak mengerti maksud yang disampaikan Guru Zhang tadinya? Kepala sekolah mengeluh terus-menerus, bagaimana dia bisa tahu bahwa Eric Kin memiliki kekuasaan yang begitu besar? Kamu bahkan tidak dapat memberikan keadilan pada murid-muridmu, aku rasa kamu tidak perlu bekerja sebagai kepala sekolah lagi. Kata Eric Kin dingin. Mendengar hal itu, kepala sekolah menjadi pucat karena ketakutan. Dia menduduki posisi ini dengan tidak mudah. Jika dirinya dipecat, maka masa depannya akan hancur. Tuan Kin, aku tahu aku salah. Aku berjanji aku akan memperlakukan setiap siswa dengan adil ke depannya. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Eric Kin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kevin Jin tersenyum dan berkata, Tuan Kin, aku akan menelepon bos mereka sebentar lagi dan meminta mereka untuk mengatur ulang posisi tersebut. Ya. Eric Kin mengangguk, dia menatap orang-orang yang berlutut di tanah dan memberi isyarat, bubarkan mereka semua, jangan mempengaruhi jam belajarnya para murid. Baik. Kevin Jin mengangguk cepat, dia menendang William Sue dan mengutuk, cepat pergi. Setelah membubarkan kerumunan, Eric Kin memandang Guru Zhang dan tersenyum, Guru Zhang, kembalilah untuk mengajar di kelas. Guru Zhang sedikit bingung, setelah mendengar apa yang dikatakan Eric Kin, dia buru-buru setuju, iya. Saat ini, telepon Eric Kin tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon adalah Deskarman, dia menyampaikan sesuatu di ujung telepon, Tuan Kin, orang-orang kantor keamanan telah datang kemari. Bersambung. Bab 153. Bertaruh. Eric Kin mengiyakan dan berkata, aku akan segera kembali. Di lantai bawah Gunung Longmei, dua orang keluar dari sebuah mobil SUV. Komandan Guo, tidakkah anak ini terlalu berlagak besar? Bisa-bisanya menyuruh Anda turun tangan sendiri untuk mengundangnya. Seorang pemuda berambut pendek dan berwajah persegi berkata dengan sedikit tidak senang. Pria paruh baya yang dikenal sebagai Komandan Guo melambaikan tangannya dan berkata, Mateo saja ditolak olehnya, jika aku tidak turun tangan, maka bukankah kita telah melewati kesempatan yang baik untuk mengundang orang yang berbakat ini? Rian, kamu harus ingat, kita tidak harus mengikuti semua etika yang berlaku. Rian mengangguk cepat dan berkata, Rian sangat mengagumi pembinaan Komandan Guo. Komandan Guo tersenyum dan berkata, kudengar Kimi Feng juga kalah dengannya, oleh karena itu, kekuatannya pasti tidak biasa, jika ditempatkan di kantor keamanan, pasti termasuk salah satu yang terbaik. Kantor keamanan memang mendidik banyak kaum budo jenius, namun kaum budo teratas tidak berada di kantor keamanan.
Kebanyakan dari mereka menyukai kebebasan dan tidak ingin dibatasi. Aku dengar kakek Su berada di sana hari itu. Rian mendengus, tidak ada yang tahu apakah terdapat unsur yang tersembunyi. Kita akan mengetahuinya setelah bertemu dengannya. Komandan Guo memberikan isyarat padanya. 20 menit kemudian, Eric Qin kembali ke Gunung Longmei. Kami telah menunggumu setengah jam, mengapa kamu begitu sombong? Rian berdiri dan mulai mengomel. Sebelum Eric Qin berbicara, Davison Su di samping bergumam, apakah kita terbang untuk kembali ke sini? Ataukah kita bisa berpindah secara instan? Atau tidak kalian bisa mengirimkan pesawat untuk menjemput kami, bukan? Berani-beraninya kamu. Rian tiba-tiba berang. Rian. Komandan Guo buru-buru menghentikannya, kemudian bangkit dan tersenyum. Eric Qin, sifat Rian selalu begini, jangan dimasukkan ke dalam hati. Eric Qin membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, aku tidak keberatan. Komandan Guo mengangguk sedikit dan berkata, aku adalah Charlie Guo dari kantor keamanan di kota A, nama kamu sangat terkenal di seluruh kota A. Terima kasih, Tuan Guo sudah terlalu berlebihan, kata Eric Qin sopan. Ini adalah komandan dari kantor keamanan kami, kata Rian dari samping. Setelah mendengarkannya, Eric Qin segera mengangguk, Komandan Guo. Komandan Guo mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya dengan lugas, kedatanganku kali ini untuk mengundangmu ke kantor keamanan. Eric Qin menghela napas, dan berkata tanpa daya, Komandan Guo, aku tidak ingin membohongi dirimu, aku sudah terbiasa bebas, dan aku benar-benar tidak tertarik dengan kantor keamanan. Apa kamu sedang menolak Komandan Guo? Tegur Rian. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Eric Qin sangat tidak senang dengan kesombongan Rian. Saat Rian hendak mengatakan sesuatu, Komandan Guo melambaikan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kantor keamanan tidak akan membatasi kebebasan pribadi kamu, tetapi ingin menjadikan kamu sebagai master budo di dalam kantor keamanan. Kamu akan membawa tim sendiri, kamu hanya perlu pergi sebulan sekali. Eric Qin mengerutkan kening, seketika tidak tahu bagaimana menolaknya. Hei, kamu bahkan tidak setuju dengan permintaan ini. Rian berkata dengan wajah dingin, bahkan Alexander Ye pada saat itu tidak berlagak seperti dirimu. Alexander Ye adalah Alexander Ye, aku adalah aku, apakah yang dia lakukan berhubungan denganku? Kata Eric Qin dingin. Rian mencibir, sepertinya kamu sudah takutkan. Jika kamu memang memiliki bakat yang sesungguhnya, mengapa kamu tidak berani pergi ke kantor keamanan? Bakat yang sesungguhnya. Eric Qin mengangkat alis. Benar. Ada rumor berkata bahwa kamu adalah seorang master kekuatan batin. Kebetulan sekali, aku juga adalah seorang master kekuatan batin. Rian berkata, bagaimana kalau kita bertarung? Biarkan aku melihat kemampuanmu. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Apa? Rian menyela dan menatap Eric Qin dengan penuh kemarahan. Di sisi lain, Komandan Guo tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sepertinya memiliki niat yang sama. Bilang saja kalau kamu tidak berani, kata Rian dingin. Eric Qin menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana jika kemampuanmu dibandingkan dengan Stephen Su yang berasal dari keluarga Su di kota B? Stephen Su. Wajah Rian dan Komandan Guo sedikit berubah pada saat bersamaan. Stephen Su berasal dari kaum budo keluarga Su dan sudah menjadi Grandmaster kekuatan batin beberapa tahun yang lalu, tentu saja aku tidak bisa menandinginya. Kata Rian, tapi apa hubungannya dengan kamu? Eric Qin mencibir, Stephen Su sudah mati, tahukah kamu? Sudah mati. Kali ini Komandan Guo tidak bisa menahan diri lalu berseru, dia memiliki latar belakang keluarga Su yang mendukungnya, bagaimana mungkin dirinya bisa mati? Terlebih lagi, keahliannya sudah mendunia, tidak banyak orang yang dapat dengan mudah membunuhnya. Eric Qin menggosok hidungnya dan berkata, aku yang membunuhnya. Hahaha, sombong sekali. Rian mengangkat kepalanya dan tertawa, kamu hanyalah seorang master kekuatan batin, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Stephen Su? Komandan Guo juga mengerutkan kening, sambil berpikir bahwa orang-orang mengatakan bahwa Eric Qin adalah orang yang rendah hati,
namun setelah bertemu dengannya hari ini, semuanya tidak sesuai dengan rumor yang beredar, malah terlihat sedikit sombong. Erikin mengabaikannya dan melanjutkan, apakah kamu pernah mendengar Tuan Yu dari Dataran Tengah? Tuan Yu. Ekspresi Komandan Guo berubah lagi kali ini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kantor keamanan pernah mengundangnya dulu, tapi ditolak. Dia juga dibunuh olehku beberapa waktu lalu, kata Erikin ringan. Kali ini Rian tertawa lebih bahagia lagi, dia mencibir, tahukah kamu bahwa Tuan Yu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu? Kenapa, kamu menggalinya keluar dari kuburannya, kemudian menyiksa jasadnya? Komandan Guo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Erikin, kamu benar-benar seorang jenius yang langka, kamu tidak perlu menyombongkan dirimu lagi. Erikin meliriknya dan berkata, Komandan Guo juga tidak percaya. Sejujurnya, aku tidak percaya. Komandan Guo mengangguk, jangan bicara tentang Tuan Yu, bicarakan saja tentang pembunuhan Stephen Su, bagaimana mungkin orang-orang keluarga Su bisa melepaskanmu dengan begitu mudah? Berita itu belum dikabarkan ke sana, kata Erikin. Rian berkata dengan tidak sabar, telingaku sudah hampir berjamur setelah mendengar semua bualanmu, jika kamu memang hebat, ayo bertarung denganku, buat apa kamu berbicara begitu banyak? Siap, Erikin mengangguk. Tapi aku punya syarat, jika aku bisa menang darimu dengan satu gerakan, maka orang dari kantor keamanan di kota A tidak boleh datang mencariku lagi seumur hidup. Dalam satu gerakan. Rian mencibir lagi, tahukah kamu bahwa Alexander Ye pernah meninggalkan jurus binaraga di kantor keamanan kota A? Apa hubungannya denganku? Kata Erikin ringan. Hehe, aku sudah berhasil melatih jurus binaraga ini sampai level tertinggi, saat ini tubuhku sebanding dengan baja. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan, itu sama dengan mimpi siang bolong. Dengus Rian dingin. Erikin sama sekali tidak menghiraukannya, dia memandang Komandan Guo dan berkata, Komandan Guo, apakah kamu setuju? Komandan Guo berpikir sejenak dan berkata, ya, bagaimana jika kamu tidak menang dalam satu gerakan? Kalau begitu aku akan mengikutimu, kata Erikin ringan. Bagus. Komandan Guo langsung gembira, Rian. Hadir. Rian menggosok tinjunya, berdiri di depan Erikin dan mencibir, ayo kita cari ruang terbuka. Tidak perlu, bertarung denganmu, aku hanya perlu duduk di sini. Kata Erikin ringan. Sombong sekali. Rian berteriak, otot-ototnya tiba-tiba menegang, dan kepalanya yang keras menyerang ke arah kepala Erikin. Erikin tidak bergerak, dia duduk di sana, hanya mengangkat tangannya, dan Rian langsung terbang keluar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.